Saya doakan semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih kepada kepada Bro and Sis yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Yang yaitu kita akan belajar tentang project bisnis dari seorang wanita yang luar biasa, yang cantik, juga baik hati. Beliau juga adalah seorang mentor, sekaligus mentor saya, salah satu mentor saya. Dan juga beliau adalah seorang pembisnis, juga seorang ibu rumah tangga, dan seorang istri yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Desi. Saya silakan Ibu Desi, waktu udah tepat saya persilakan. Silakan Bu Desi. Ya, selamat malam. Selamat malam ya semuanya. Kita santai aja malam hari ini. Terima kasih Leli. Nama saya Desi. Saya coba untuk men-sharingkan satu informasi yang mudah-mudahan berguna buat kita semua ya. Karena ini penting banget. Nah, kita santai aja ya karena ini ada apa yang PPT akan saya sharingkan ke Anda sekalian. Oke, ini dia. Oke. Kita mulai dari sini. Iya. Nah, kita mulai dari yang namanya ini satu program yang bisa membuat kita untuk lebih siap menghadapi yang namanya industri 4.0. Oke. Populasi manusia itu di muka bumi ini adalah 7,9 billion ya. Namun diantaranya 56,1 million itu adalah orang-orang yang memiliki penghasilan luar biasa, yaitu milioner di dunia ini. Ya, jadi cuma sedikit banget, itu cuma 0,7% dari populasi yang ada di dunia. Nah, kalau kita lihat yang namanya sekarang ini kami akan mencoba men-sharingkan tentang satu program yang judulnya FFG M2B, Millionaire to Billionaire. Program ini amat sangat dahsyat sekali karena akan menjadikan seseorang mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ya, nah di layar Anda terlihat 14 orang yang mana mereka sudah punya penghasilan beliau-beliau ini 1 juta US dollar above. 1 juta US dollar itu bisa disetarakan dengan 14,5 miliar ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, mereka sudah mengarah kepada bilioner ya. Dan mereka dari berbagai latar belakang berbeda, ada Indonesia, ada Afrika, ada Singapura, ya, berbagai background edukasi yang berbeda juga. Nah, saya akan coba sharingkan di sini kepada kita semua, ada 4 kuadran pada saat manusia mencari income di dunia manapun ya, sama. Ada E, S, B, dan I. Kuadran yang pertama yaitu E adalah employee. Mereka punya pekerjaan, mereka digaji setiap hari atau mingguan atau bulanan. Ya. Kuadran yang kedua yaitu self employee. Mereka sistemnya. Ya, tidak terasa E dan S ini sebenarnya adalah kuadran yang sangat riskan. Makanya disebut aktif income. Dia aktif dulu baru income-nya datang. Dan tanpa sadar mereka menukarkan waktunya dengan uang. Nah, populasi untuk kuadran E dan S ini besar sekali, yaitu 95% perkiraannya. Kemudian kuadran yang ketiga itu ada kuadran business owner, di mana kuadran ini adalah orang-orang yang punya orang dan sistem untuk menjalankan bisnisnya. Ya, ada 3 cara di sini sebenarnya, bisa melalui konvensional, franchise, dan juga networking. Nah, kuadran business owner ini merupakan kuadran yang sangat ideal sekali ya. Nah, yang keempat adalah kuadran investor, yaitu orang-orang yang punya properti seperti tanah, kemudian apartemen, rumah yang disewakan, sama kerja nggak kerja, income-nya datang. B dan I ini adalah kuadran passive income. Pastinya semua orang sangat ingin di kondisi ini ya. Tapi dari ISB ini nggak ada yang salah, cuman idealnya adalah kuadran yang B dan I ini adalah passive income, yang mana sebenarnya populasinya sedikit, hanya 5%, tapi ternyata mereka menguasai 95%
kesejahteraan di dunia ini. Oke, kita akan berkolaborasi dengan 2 buah lembaga yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk menjadi seseorang yang memiliki passive income, itu kita harus bangun yang namanya bisnis. Nah, di sini diilustrasikan kita sebagai operatornya. Lembaga yang pertama adalah BizWorld, saya umpamakan sebagai hardware. Yang kedua adalah FFG, di mana dikatakan sebagai software. Ya, saya umpamakan ini adalah komputer, ya, BizWorld hardware, FFG software. Kalau kita bekerja dengan sebuah komputer yang memang canggih banget, ya, itu kan hardware-nya ya, tapi software-nya dia nggak bagus. Ya, performan kerjanya juga tidak bagus jadinya. Nah, kita sebagai operator dari kedua organisasi yang sudah sangat proven ini, BizWorld ada di 30 negara dan juga FFG ada di 80 negara. Dua-duanya sudah ada di 5 benua. Inilah BizWorld dan inilah dia profil dari company. In an ever-changing world, we are continuously driven to create fun and exuberant company culture in order to achieve everyone's goals. We firmly believe that everyone can be better. And this is where our story begins, a story of innovation, of dreaming beyond the ordinary, of empowering the common man, and eventually creating a business empire that not only dares to dream, but make those dreams come alive. Our story is driven by leaders who care deeply about establishing the 3H platform that could give the freedom of choice and the biggest dream of all, live in freedom. This is our company, BizWorld. The journey of BizWorld began in 2014. It has since gained a strong recognition in the region as a leading conglomerate in a diverse range of businesses including networking, today, BizWorld is a renowned name with global operations in more than 30 countries across 5 continents. At BizWorld, our core strength lies in creating and sharing the ideals of healthy, happy, and harmony. We call it the 3H lifestyle. Live in freedom. We are committed to create infinite and exciting opportunities that will enrich the lives of our community, bring the best out of everyone. We take pride in our range of innovative products, which are developed and manufactured according to advanced standards and international accreditations. Having a strong brand presence across the globe and backed by smart lab professionals and industry experts as well as high-tech system support, we aspire to amp up to the next level. The dream has grown bigger. We believe we can be even better, pushing the limits with our new products and services. Solid platforms and a renewed impetus, coupled with one of the most rewarding marketing plans in the industry. The result? A cutting-edge unified global platform that combines the strength of our members, the power of technology, and future consumer needs. In today's borderless digital business world, millions of people worldwide are helping to write our story, and we welcome you. Seize the opportunity for a life turnover. BizWorld, your all-in-one solution to live in freedom. We create, we share. Together we can make a difference. We are one. Oke, healthy, happy, and harmony. Itulah tajuk dari BizWorld. Ya, kenapa BizWorld Industry? Kita lihat di sini. BizWorld Industry fokus pada hal kesehatan, ya. Nilai dari industri kesehatan menurut the Global Health and Wellness Industry itu mencapai 4,2 triliun US dollar di tahun 2018 dan ini selalu meningkat ya dari mulai 2018 3,1% dan seterusnya apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini ada
produk-produk unggulan dari BizWorld dan masih bertambah lagi. Di sini saya tampilkan hanya 4, tapi kita perlu tahu secara cepat ya, Angel Moon adalah pembalut wanita, pembalut kesehatan, dan para pria juga bisa make. Anda bisa bertanya lebih detail pada yang mengundang. Kemudian ada Alpha Meta. Alpha Meta ini adalah ekstrak beras merah. Ini bagus banget. Ini makanan untuk sel karena dia mereproduksi, merecovery dan juga meregenerasi. Kemudian ada yang namanya ISO. Wah, ini kalau bicara tentang anti aging ini tepat sekali. Karena anti aging yang benar-benar anti aging, ISO bisa memberikan anti aging yang luar dalam bisa Anda nikmati ya. Dari dalam otot tambah kencang, luarnya juga makin kinclong. Karena ISO ini merupakan produk yang bisa mendetoks liver, kemudian juga usus Anda dan darah Anda. Nah, yang keempat adalah Alpasmin. Alpasmin ini adalah suatu alat yang bisa memprotek kita dari radiasi electromagnetic field. Kebayang, sekarang Anda keluar takut dengan virus of COVID-19, tapi di dalam sebenarnya ada radiasi dari EMF atau electromagnetic field ya. Nah, ini radiasinya bahaya sekali karena silent killer dan hidden danger. Oke. Saya akan mulai di sini. Kenapa BizWorld merupakan partner ideal untuk membangun bisnis global? Kita lihat ada kriteria BizWorld, 12 kriteria sebenarnya ya. Kalau kita bicara tentang industri 4.0, kata kuncinya adalah digital. Nah, BizWorld ini sudah e-commerce ya, sudah digital. Kemudian juga merupakan perusahaan yang berafiliasi atau mengkolaborasikan. Kemudian dia marketnya juga global, investasinya kecil, resikonya kecil, potensinya besar, segmennya luas, mudah diduplikasi, residual income-nya ada, monetizable atau bisa diuangkan, dapat diwariskan, dan yang terakhir adalah support system. Ini penting banget ya. Nah, kalau kita lihat tadi, potensi pendapatan versus modalnya, Anda bisa lihat di sini. Ya, pendapatannya itu potensinya 500 sampai 800 ribu US dollar per bulan bahkan unlimited. Sedangkan modal yang Anda keluarkan hanyalah 100 sampai 3.000 US dollar dan hanya 1 kali saja. Nah, kita lihat untuk mendirikan bisnis ini atau untuk bergabung ada entry level yang bisa Anda lihat, ada silver, gold, platinum, diamond yang bisa Anda dapatkan dengan memiliki produk-produk di layar Anda yang bisa Anda lihat. Dan tiap produk itu ada nilainya ya. Nah, jadi kalau kita mau bangun bisnis ini, kita akan mendapatkan yang namanya 9 bonus dan ini bonus-bonus yang sangat fantastik. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi coba kita bahas 2 poin saja yaitu drive bonus dan group bonus. Nah, di sini drive bonus ya bisa Anda lihat ketika Anda, ini saya ilustrasikan, Anda adalah seorang yang levelnya diamond, Anda memperkenalkan kepada 2 orang, yaitu si A dan si B. Si A dan si B pun adalah partner bisnis yang memilih level bisnisnya. Si A di level diamond dan B di level platinum. Nah, masing-masing level ini ada yang namanya bisnis volume. Kita lihat A di diamond itu 900 BV dan B di platinum itu 600 BV. Pada saat Anda memperkenalkan bisnis ini pada 2 orang tadi, si A dan si B, Anda mendapatkan 20% dari A dan 20% dari B, yaitu 20% dari 1.500 BP sama dengan 300 US dollar. Nah, kemudian grup bonusnya pada saat Anda kenalkan 2 orang tadi, kan tadi ada yang namanya poin atau bisnis volume ya, yang A 900, yang B 600. Anda pilih yang terkecil dari angka itu, ya, yaitu 600 BV kalau di layar ini. Nah, 600 BV itu dikalikan level Anda sebagai seorang diamond itu 12%. Jadinya 72 US dollar. Perhatikan, kalau levelnya hanya silver, gold, dan platinum, itu pengalinya hanya 10%. Jadi berbeda ya dengan level diamond. Nah, kemudian Anda juga bisa membangun 5 kaki di mana 1 kaki sebagai pembanding. Ya. Tentunya ada perbedaan ya ketika Anda investasi di toko yang kecil, toko sedang, toko besar dan besar sekali, ini pasti potensi pendapatannya berbeda. Nah, di sini tadi kan Anda seorang diamond ya. Nah, seorang diamond itu memiliki maksimum carry over itu sampai 125.000 atau kalau dinilaikan ke dalam
uang itu sekitar 15.000 US dollar ya. Dan ini kondisi diamond ini bisa diteruskan sampai kondisi ocean diamond di mana dia memiliki batas maksimal carryover 250.000. Nah, Anda bisa perhatikan hitung-hitungannya. 250.000 dikali 20% sama dengan 50.000 US dollar. Jadi kalau 50.000 dikali 4 minggu dan dikali 4 kaki sama dengan 800.000 US dollar. Oke. Nah, ini adalah FFG support system yang sudah amat sangat proven ya. FFG itu adalah sekolah bisnis di mana membangun mental leadership dan juga mindset, karakter, attitude, value dan skill seseorang menjadi entrepreneur yang sangat tangguh ya. Jadi untuk menjadi seorang pebisnis itu sebenarnya tidak mudah karena ini adalah pola pikir yang benar-benar harus dibentuk dan FFG adalah sekolah bisnis yang amat sangat tepat untuk semua skill yang ada itu. Kita lihat lagi FFG itu sudah ada di 80 negara, 5 benua ya. Ini adalah produk pelatihan-pelatihan dilakukan ya untuk growth. Jangan lupa itu ada 21 hari personal growth program ya. Kemudian ada bootcamp, ada network camp, kemudian ada wealthy cell juga. Nah, pertumbuhan itu penting banget ya karena ketika kita punya goals, kita harus bertumbuh sebenarnya. Nah, di sini juga ada Business and Life Inspiration, kemudian Victorious Net. Nanti akan saya jelaskan di belakang tentang Victorious Net. Ini sebuah pertemuan yang sangat amazing sekali. Di sini kita juga bisa lihat teman-teman FFG dari Hong Kong, dari Papua Nugini, kemudian dari Kamerun, dari Benin, dari Washington DC, dari Togo, kemudian ada lagi dari macam-macam deh sampai Vanuatu ya. Nah, ini dia. Ini adalah co-founder FFG. Beliau bernama Pak Ongki Hianata. Beliau orang Indonesia asli dari Tarakan. Ya. Beliau meng-create sebuah pelatihan yang sangat luar biasa tentang value your life. Ini bootcamp. Jadi seseorang bisa menemukan potensi terbesar dalam dirinya. Kemudian Pak Ongki Hianata juga menuliskan buku tentang value your life yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentunya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan Mandarin. Dan buku-buku ini bisa Anda dapatkan di Gramedia karena termasuk top 10 books. Nah, Pak Ongki juga menjadi salah satu pembicara dari timnya John C. Maxwell dan juga beliau adalah orang Asia pertama yang menjadi cover majalah Networking Times. Oke. Kalau bicara tentang FFG kita nggak melulu bicara soal bisnis ya, tapi juga soal yang namanya kegiatan sosial. Anda perhatikan, FFG itu mengunjungi panti sosial, ya, panti asuhan dan segala macam, dan itu dilakukan serentak di 80 negara. Ini ada 8 tangga yang luar biasa sekali. Jadi ketika Anda mau mencapai kesuksesan, di sini tangga yang pertama adalah achiever. Ya, inilah di achiever program. Yang pertama achiever, kemudian naik lagi jadi executive achiever, naik lagi jadi senior achiever, naik lagi jadi great achiever, kemudian selanjutnya great achiever star 1, star 2, star 3, star 4, sampai dengan FF Club. Dari mulai Grand Achiever Star 1 sampai dengan FF Club ini adalah kondisi M2B Elite Team. Ya, ilustrasinya seperti ini. Pada saat Anda menjadi achiever, Anda mempunyai achiever 1 di kiri dan 1 di kanan, Anda akan jadi executive achiever. Pada saat Anda punya executive achiever 1 di kiri dan 1 di kanan, Anda akan menjadi senior achiever. Pada saat Anda memiliki senior achiever 1 di kiri, 1 di kanan, Anda akan jadi grand achiever. Dan pada saat Anda menjadi Grand Achiever 1 di kiri dan 1 di kanan, Anda akan menjadi Grand Achiever Star 1 dan seterusnya. Oke, ini ilustrasi uangnya ya, jangan sampai lewat nih angkanya. Tolong dilihat baik-baik ya. Ini adalah ilustrasi Anda melakukan Achiever program. Ya, Anda cukup mengenalkan pada 5 orang diamond. Ya. Dari 5 orang yang Anda kenalkan, tentunya Anda mendapatkan yang namanya drive bonus tadi, yaitu 5 dikali 20% dikali 600 BV sama dengan 600 US dollar. Kenapa 600 BV? Karena sekarang lagi ada promo platinum di diamond. Ya. Kemudian untuk masing-masing grup A dan B itu Anda bisa lihat ada duplikasi yang terjadi. Karena pada saat Anda bangun jaringan, tentunya mereka juga melakukan hal yang sama, memperkenalkan 5 orang direct dan indirect diamond,
ya. Kemudian juga ada new distributor, di sini diilustrasikan silver dan diamond. Jadi ada grup bonus 420. Total yang Anda terima untuk menjadi achiever program ini hampir 15 juta. Kemudian juga ketika Anda menjadi achiever, Anda mulai menduplikasikan, ya, membentuk satu achiever di kiri, satu achiever di kanan, membantu mereka juga memperoleh kesejahteraan yang sama, ya. Terbentuk yang namanya 2 BV, yaitu di A 7.000 BV dan di B 7.000 BV. Ya, dan Anda sendiri pun untuk naik ke tingkat yang kedua tadi executive achiever, Anda juga harus mengclosingkan 2 orang diamond. Ya, total yang Anda dapatkan dari grup bonus ini adalah 12 juta 700 sekian, hampir 13 juta. Ini kondisi yang luar biasa sekali sebenarnya. Pada saat Anda punya satu achiever, ya, itu Anda dapat yang namanya grup bonus hampir 12 juta tadi. Dan ketika ada 5 achiever di kiri dan kanan, Anda mendapatkan bonusnya 58 juta sampai seterusnya. Anda bisa bayangkan apabila Anda punya 54 achiever kiri dan kanan, Anda mendapatkan yang namanya grup bonus hampir 700 juta. Dan ini kondisi Crown Diamond Ambassador yang luar biasa sekali dalam 9 bonus tadi. Nah, ini adalah hitung-hitungan pada saat seseorang melakukan ini semua dengan tekun, dengan gigih, dan amat sangat lancar duplikasinya. Ya, bulan pertama Anda sendirian, bulan kedua Anda berdua, ya, ada 2 orang, ya, yang achiever tadi Anda mendapatkan bonus 840 US dollar. Bulan ketiga berempat, bonusnya itu 1.680. Dan seterusnya sampai 24 bulan. Anda bisa lihat sebelah kanan Anda, itu adalah kondisi di mana Anda sudah bisa mencapai 1 juta US dollar. Ya, nggak perlu lama-lama. Tapi kalau dibilang kok 2 tahun cepet banget ya, ya udah diundur sedikit nggak apa juga. 14 miliar. Hello, 14 miliar itu amat sangat besar. Nah, sekarang sekali lagi saya perlihatkan, ini ada 14 orang yang kita bisa berguru, bisa belajar langsung dari beliau-beliau ini yang amat sangat luar biasa. Jadi sekali lagi welcome to M2B Club, ya, millionaire to billionaire. Dan pertanyaannya, you can be the next FFG M2B. Oke, itu saja sharing dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi dengan santai. Mbak Leli. Ya, terima kasih Mbak Desi yang sudah menjelaskan flowchart dari project bisnis ini. Silakan yang mau. Balik. Halo. Ya, mohon maaf ini agak terputus sinyalnya. Ada bisa diulang lagi? Ada yang mau bertanya? Oh ya, saya perlu sampaikan di sini sudah hadir juga guru-guru saya, mentor-mentor saya yang sangat luar biasa. Ada Bapak Sofyan, ada Ibu Retno Indarti, dan juga Bapak Ahmad Eka. Jadi inilah dia kerja pinternya. Bisnis ini menariknya tidak dibangun sendirian, tapi dibangun bersama-sama gitu ya. Jadi siapa yang benar-benar memutuskan serius, kita bisa bergandengan tangan. Dan inilah dia upline-upline saya yang sudah siap untuk membantu Anda mencapai sukses. Oke, silakan dilanjut. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, saya di sini tidak bisa melihat semua. Open. Ya, Boleh. langsung saja. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Mungkin ada pertanyaan titipan juga boleh ya. Pertanyaan titipan. Boleh, Mbak? Iya. Oke, ada pertanyaan titipan. Baru dibilang titipan langsung melongol dia kan. Kenapa perlu passive income? Oh, aturan chatnya ke MC-nya ya. Ini chatnya ke saya. Nggak apa-apa. Kenapa perlu passive income?
Ini agak Aku mau susah. kerja pintar aja ya malam ini. Ini ada Eka, ada Mbak Retno, ada Mas Sofyan. Mbak Retno bisa bantu saya. Terima kasih. Ya Pak Mas Eka ya. Halo Mbak. Halo Eka. Ya, gimana? Pertanyaannya, bagaimana perlunya passive income ya? Ya, kenapa perlu passive income? Kenapa sih harus passive income gitu? Oke, kalau misalnya saya ditanya seperti itu, sebenarnya balik lagi tadi sempat ada ada jawaban ini ya, ada jawaban pribadi, ada jawaban berdasarkan teori. Jadi kalau tadi udah disampaikan sebenarnya sama Ibu Desi ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara passive income, kenapa kita perlu passive income? Kan tadi digambarkan tuh bahwa manusia itu dalam mencari penghasilan itu kan benar-benar terbagi 4, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kita harus tahu pasif itu artinya apa, aktif itu artinya apa. Jadi kalau aktif itu berarti kita harus melakukan sesuatu dulu tuh. Setiap kali kita mendapatkan income, kita melakukan sesuatu baru dapat income. Lakukan sesuatu dapat income gitu. Jadi misal kalau karyawan gitu ya, harus masuk gitu ya, harus jalanin tugasnya, harus disiplin, baru nanti dapat gajian di tanggal gajiannya gitu. Nah itu terus. Nah terus kalau misalnya kita pengusaha yang misalnya akuntan, dokter gitu ya, dia harus lakukan itu dulu, baru dapetin income gitu. Nah jadi artinya income-nya itu tergantung dari kondisi dia. Artinya kalau misalnya buat karyawan, kalau dia masih sehat, kalau dia masih muda, kalau dia masih perusahaannya masih sehat, kondisi ekonomi masih sehat, dia bisa dapat gaji gitu ya. Nah, begitu juga dengan dokter, akuntan gitu. Kalau misalnya dia masih dalam kondisi sehat, dia bisa membuka praktek, dia bisa kerja, itu berarti dia bisa dapat penghasilan. Nah, jadi itu menimbulkan kesimpulan juga, berarti kita bisa dapat penghasilan kalau kondisi kita baik gitu ya, kondisi kita masih sehat, masih muda, masih kuat, berarti kita bisa dapat penghasilan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memang ya dimana kita tahu di active income itu ada yang namanya expire date. Ya, kalau karyawan itu namanya usia pensiun. Tapi kalau misalnya bicara bicara active income dari profesional, misalnya ada yang namanya usia ya, makin lama ingatannya makin berkurang gitu ya, konsentrasinya makin berkurang gitu. Nah, apakah itu penghasilannya berhenti? Makanya di sini kenapa passive income itu penting, karena kita ingin mendapatkan income di segala situasi gitu. Jadi walaupun kita sehat, walaupun kita masih kuat, ataupun kita sudah tidak sanggup lagi, ataupun kita sudah dalam usia pensiun, kita masih bisa mendapatkan income itu. Contohnya tadi, misalnya kalau misalnya kita punya usaha gitu ya, punya bisnis, punya pabrik gitu ya, pabrik itu akan terus bekerja gitu di saat apapun kita gitu. Kita masih kuat, kita punya sistem dan orang yang bekerja. Kita sakit, ada sistem dan orang yang bekerja. Kita sudah tua, ada sistem yang bekerja. Nah, itu jadinya buat saya seperti itu. Nah, kalau secara pribadi saya melihat bahwa pengalaman aja sih, orang-orang kalau pada saat usia produktifnya itu bisa menghasilkan penghasilan gitu ya cukup besar, tapi nanti pada saat memasuki usia pensiun bingung mau ngapain ya, mau mulai usaha kok udah terlambat gitu ya, belum pernah belajar gitu ya, akhirnya uang pensiunnya dicoba-coba dilakukan bisnis sendiri, belum punya pengalaman, malah hilang semua gitu ya. Nah, kita kan suka dengar ya banyak hal di lingkungan kita bahwa ya banyak tuh ya investasi atau apa yang bodong gitu ya. Ya nggak sedikit loh itu yang ikut, itu adalah orang-orang yang mengikut sertakan adalah tabungannya gitu ya. Hasil pensiunnya selama bertahun-tahun diinvestasikan. Nah, jadi itu memang pentingnya kenapa kita punya passive income, dan juga kita mulai dari sekarang, mulai dari
kondisi di mana kita masih punya umur, masih punya kekuatan, masih sehat untuk bisa membangun passive income ini. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mungkin Mas ada tambahan dari guru saya. Sebelum tambahan dari Bu Guru dan Pak Guru kita semua. Ini Mas Eka ini humble sekali ya. Beliau tuh sebenarnya lebih pengusaha dari saya, gitu kan? Lebih pengusaha. Jadi pengusaha apa namanya? Yang pengusaha yang mulai ke business owner iya. Apa menjadi karyawan juga pernah gitu ya. Kalau bisa dibilang beliau itu ilmunya amat sangat luar biasa. Makanya saya sangat terinspirasi oleh beliau ini. Dan ada pertanyaan lagi Leli mungkin? Iya, ada pertanyaan titipan ini. Pertanyaannya adalah, apakah produk memang dibutuhkan banyak orang? Apakah ada produk sejenis di luaran? Bagaimana dengan harganya? Gitu. Ini banyak sih pertanyaannya, tapi dicoba dijawab satu-satu dulu aja. Ya, oke. Apa Pak Eka yang bisa jawab? Langsung ditentukan sama MC-nya. Ini, silakan Pak Eka. Kalau produk saya tadi ya sudah dijelasin sama presenter ya. Produk itu sebenarnya ya saya nggak ragu lah dengan produknya. Produk kita itu semuanya sangat bermanfaat buat penjaga kesehatan kita ya. Jadi dengan produk-produk yang ada, baik itu pembalut, Alpha Meta, Alpha Spin maupun ISO, itu semuanya kualitasnya bagus gitu ya, kualitasnya tinggi dan tidak perlu diragukan karena semuanya ada sertifikatnya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Produknya gimana? Apakah produknya dibutuhkan banyak orang? Apakah ada produk sejenis di luaran yang sejenis gitu maksudnya? Terus bagaimana dengan harganya? Nah, kalau misalnya mengenai produk tadi kan kualitasnya udah tahu ya, kita produknya itu semuanya kualitasnya mumpuni gitu ya. Nah, apakah produk ini dibutuhkan semua orang? Nah, menariknya dari produk-produk kita karena dia merupakan produk untuk kesehatan, jadi secara target marketnya itu adalah sangat luas gitu ya. Ibaratnya semua kalangan, baik itu dari anak-anak ya sampai orang tua, dari anak baru lahir sampai orang mau meninggal gitu ya, semuanya produk itu bisa digunakan itu ya, baik dari pembalut gitu ya, itu bisa tuh digunakan. Kalau untuk bayi bisa buat lapisan pampers gitu ya. Untuk yang orang tua juga bisa dilapisin pampers gitu ya. Nah, di tengah-tengah juga pakai, cowok cewek pakai. Nah, apalagi Alpha Meta itu semuanya, mau orang sehat, mau orang sakit, mau laki-laki, mau perempuan, tua muda, itu semua juga menggunakan. Artinya kebutuhan itu pasti dibutuhkan oleh orang banyak gitu. Nah, apakah ada produk sejenis di pasaran? Kalau bisa bicara produk sejenis, mungkin saja ada gitu ya. Tapi kita nggak khawatir dengan produk sejenis di pasaran, karena pun kalau misalnya kita berbisnis apapun saat ini, kita juga pasti akan mempertimbangkan seperti apa adalah persaingannya kan. Pasti namanya bisnis dimanapun pasti ada persaingan. Nah, cuma kita sebagai pengusaha kita harus yakin sama produk kita, dan kita juga tentunya harus menggunakan produk kita. Nah, dan menariknya bisnis kita saat ini sebenarnya, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi presentasinya yang disampaikan oleh Ibu Desi, kita sebenarnya tidak fokus dengan teman-teman ini diajak tidak fokus untuk melakukan penjualan produknya, bukan fokus pada produknya, tapi Ibu Desi tadi mengajak kita bersama-sama kita bangun adalah jaringannya, distribusinya gitu. Dan kita sebagai user yang yang loyal gitu loh terhadap produk kita. Jadi itu yang diajak. Karena kalau bicara kita fokus sama produk, ya akan ke situ energinya ya. Jadi dan pendekatannya akan lebih berbeda dibandingkan kalau kita membangun
jaringan. Nah, dengan harga bagaimana? Saya rasa harga itu relatif ya. Ada yang bilang itu murah banget gitu ya. Ada yang bilang itu mahal banget, ada yang bilang itu biasa aja gitu. Tapi kalau buat saya untuk produk-produk yang ada itu ya sangat sangat murah banget dibandingkan dengan manfaat yang bisa diberikan oleh produk tersebut gitu. Nah, ibaratnya setiap produk itu kalau di pasaran ya, ada yang dari levelnya paling murah, ada yang levelnya paling mahal gitu. Misalnya contoh ada sendal ya, sendal ada yang mereknya Swallow gitu ya. Swallow paling berapa sih? 9.000, 10.000-an. Tapi ada juga sendal jepit yang mirip juga namanya Havaianas itu dari Brasil. Itu dia satu pasangnya bisa 300.000, bisa 400.000, tapi laku-laku aja loh, bukannya di mall. Mobil gitu, mobil ada yang paling murah, ada Avanza, ada Xenia gitu ya, ada Brio gitu ya di pasaran. Tapi ada juga mahal, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Bugatti gitu. Nah, tapi yang murah dan yang mahal ada marketnya nggak? Nah, bisa survive nggak gitu. Nah, di sini teman-teman semua diajak untuk menjadi pengusaha. Artinya apapun produk kita, ya kita diajarkan untuk bagaimana kita ngembangin, bagaimana kita loyal, bagaimana kita mengajak orang lain untuk loyal juga sama produk kita gitu. Itu sih sebenarnya kalau ada jawaban dari saya. Masih Ya. banyak Pak. Bentar dulu, Mbak Leli. Ini ada satu hal yang menarik. Tadi kan justru pertanyaannya sudah dijelaskan lagi oleh Mas Eka bahwa kita tidak fokus menjual barang. Kita fokus bangun jaringan. Nah, Bapak Ibu, Bro and Sis, Bapak Eka ini adalah seorang yang sudah pernah di eksekutif ya. Dan perusahaannya ini nggak main-main. Ya, jadi beliau sudah di dalam jabatan yang bisa dibilang manajer atas gitu ya. Nah, kenapa beliau memilih dan melihat bisnis ini potensinya ya tadi itu bisa menghasilkan passive income. Mungkin Pak Eka bisa sharing sedikit, Pak, karena ini penting. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, kenapa mesti passive income kan gitu kan? Nah, silakan Pak Eka. Karena di sini pasti yang tadi itu kuadran E dan S itu ada 95% dari total populasi di dunia ini. Silakan Pak. Kalau misalnya dari saya melihatnya gini, Bu Desi. Jadi buat karyawan dan pengusaha yang baru memulai di luar sana ya. Jadi pertama yang namanya pindah kuadran itu tidak sesimpel membalikan telapak tangan ya. Artinya perlu mindset, perlu kebiasaan, perlu pola pikir yang dibentuk untuk bisa menjadi pengusaha. Nah, bagaimana kita memulainya buat karyawan atau buat profesional gitu ya yang ingin memulai menjadi pengusaha, bisnis ini tuh sangat paling masuk akal untuk melakukan itu. Pertama dari segi kesempatan. Di sini siapapun yang mau jadi pengusaha, dia terbuka kesempatan untuk belajar. Disediakan disediakan medianya, disediakan mentor-mentornya, disediakan konsultannya gitu, sehingga siapapun Anda akan ini bisa punya kesempatan untuk itu gitu. Yang kedua, masalah modal. Kalau di luar sana untuk menjadi pengusaha butuh modal berapa gitu ya, dengan potensi yang kita inginkan gitu ya. Oke, modal 10 juta bisa buka warung nasi gitu ya, bisa buka tambal ban bisa, tapi balik lagi kita mau jadi pengusaha yang seperti apa. Nah, sehingga dari situ saya lihat ini tuh sangat masuk akal untuk seorang karyawan atau untuk seorang pengusaha profesional apabila dia mau merubah haluannya dari yang tadinya active income ke passive income. Ini adalah cara yang paling simpel dan yang paling terjangkau ya dibandingkan harus melakukan bisnis lainnya gitu. Dimana di sini juga bisnis ini banyak daya ungkitnya ya, nggak perlu punya karyawan, nggak perlu punya tempat, terus juga modalnya juga terjangkau, anti rugi karena begitu kita bayar mengeluarkan modal, kita dapat produknya bisa kita jual, bisa kita pakai gitu ya.
Nah, terus juga biaya bulanannya juga murah ya. Saya bayangkan kalau misalnya kita jadi pengusaha ya, pengusaha adalah Overhead restoran, cost-nya berapa gitu. bayar listrik, bayar karyawan, belum beli bahannya gitu ya, belum bayar keamanan, kebersihan. Nah, sedangkan di bisnis kita yang cukup kita lakukan adalah pembelian produk aja tiap bulan, di mana produk itu juga bisa kita pakai sebenarnya. Gitu. Ya. Itu dari saya, Ibu Desi. Oke, terima kasih Pak. Saya mau tambahkan sedikit, Bro and Sis, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi seorang yang memiliki bisnis atau business owner tadi, menurut ini definisi ininya ya, business owner itu memiliki karyawan minimal 500 above. Dan hanya bisa dilakukan melalui 3 cara tadi yang sempat saya sharekan, yaitu konvensional, franchise, dan juga networking. Nah, malam hari ini kita memberikan satu sharing tentang potensi bisnis di networking. Karena luar biasa loh, justru jutawan US dollar tadi dibentuk dari orang-orang, ya Anda bisa searching di Google, orang-orang yang berkecimpung di dunia networking. Silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak Nelly? Iya, mengenai resikonya bagaimana Pak Eka dengan bisnis ini? Leli kok kepake terus ya? Bagian presenternya gak kebagian nanti. Loh, aku malah minta jawab loh. Di sini mintanya menjawab. Ini kan di permintaan. Gimana, Pak Guru? Pak Guru. Kalau resiko sebenarnya di bisnis ini ya pasti penuh resiko. Namanya bisnis itu hasilnya gede, resikonya juga ada gitu kan. Nah, cuma kalau menurut saya bisnis ini dibandingkan dengan bisnis lainnya, resikonya itu paling kecil. Jadi setiap bisnis itu jangan berpikir bahwa bisnis itu tidak ada resiko. Setiap bisnis itu pasti ada resiko. Dan pada umumnya bisnis itu biasanya kalau kita pengen hasilnya yang gede, resikonya juga gede. Artinya misalnya gini, kita pengen bisnis untung 100 miliar misalnya gitu. Ya risikonya juga kita misalnya harus mengeluarkan modal berapa puluh miliar gitu ya untuk mendapatkan 100 miliar. Tapi resikonya di bisnis lain itu bisa seharga yang kita investasikan gitu. Nah, tapi kalau di bisnis ini berapa sih bisnis ini? Kita bicara kita ingin mendapatkan tadi 1 juta US dollar gitu ya. Tapi kita nggak perlu menginvestasikan 100.000 US dollar. Kita nggak perlu menginvestasikan 500.000 US dollar, nggak perlu. Kita cukup menginvestasikan antara 100 sampai 3.000 US dollar gitu ya di awal. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kenalin. Nah, menariknya resikonya itu di sini adalah misalnya kita keluar 3.000 US dollar ya, sekitar 40 juta. Nah, resiko terbesarnya itu kan kita kehilangan 40 juta itu ya. Tapi kan kalau di sini kita keluar 40 juta, kita dapat barang. Nah, kalaupun barang ini begitu kita terima di rumah, terus digondol maling gitu ya, kita juga nggak kehilangan bisnis kita. Kita tetap masih bisa menjalankan bisnis kita, karena hak bisnis kita juga masih ada gitu. Nah, ID-nya ID internasional ya. Nah, ID-nya misalnya suatu saat di Indonesia juga kenapa ya pindahlah misalnya ke Malaysia, ke Singapura gitu. Ternyata di sana ID bisnis kita masih berlaku, kita bisa menjalankan bisnis kita juga. Jadi artinya resikonya ya di situ bisa dibandingkan ya. Kalau misalnya di bisnis konvensional mau dapat berapa, harus investasi berapa, dan resikonya berapa. Tapi kalau di bisnis ini kita mau dapat seberapa, resikonya hanya 3.000 US dollar, artinya resikonya kehilangan 3.000 US dollar itu bukan. Nah, jadi tapi menariknya justru nggak bisa hilang tuh 3.000 US dollar. Kenapa? Karena kita dapat produk, karena kita dapat hak bisnis gitu. Nah, jadi kesimpulannya biasanya di bisnis kita yang sangat terkenal itu resikonya itu adalah resiko ditolak, katanya ya. Kata guru-guru saya itu resiko terbesar resiko ditolak. Tapi kayaknya resiko ditolak itu bukan monopolinya bisnis kita gitu. Siapa bilang ya resiko ditolak itu bisnis kita doang, bisnis network marketing. Bisnis lain lebih banyak penolakannya. Betul. Jangan kan gini ya, misalnya teman-teman kalau misal pemilik bisnis gini, saya punya teman pemilik bisnis, tahu nggak dia ternyata resiko ditolak, dan ditolaknya sama siapa? Sama calon karyawan.
Ya bisa aja kan punya bisnis ditolak sama calon karyawan, coba bayangin. Ya, jadi saya rasa kita tetap harus positif ya, bahwa bisnis kita memang ada resikonya, tapi resikonya itu sangat bisa dikendalikan gitu ya. Oke, Gitu. thank you. Nah, ini ada yang titip ke aku juga, Lel. Jadi begini dia nanyanya ya. Kalau ini bisnis global, bagaimana cara kembangkan ke luar negeri? Ya, kebetulan di sini ada Ibu Madeyati dari Jerman kalau nggak salah ya, Ibu Made. Halo Ibu Made. Bu Made. Udah jam berapa di Jerman ya, Bu? Saya minta Mbak Retno atau Mas Sofyan yang membantu saya. Ini kebetulan ada dari beberapa dari luar negeri, teman-teman kita juga ingin tahu. Silakan Mbak. Atau Mas Sofyan. Bu Madenya mana? Bu Made. Bu Made tinggal di Jerman. Ya. Iya Pak Gede ya. Bu Made di Jerman apa di mana Pak? Hannover. Selamat malam Ibu Mariati. Selamat siang waktu Jerman. Selamat siang. Ya mungkin bisa dilewatin dulu kali ya, nanti kalau Iya. kalau udah siap bisa. Oke, silakan Deli. Ada lagi Leli. Pertanyaan lain lagi, banyak sih ini pertanyaannya. Bagaimana menjalankan bisnis ini padahal seolah-olah kayak tidak punya waktu gitu ya. Orangnya sibuk atau sebagai ibu rumah tangga atau karyawan gitu. Ini sih sebetulnya lebih ke Pak Eka lagi yang harus jawab. Karena ini titipan dari teman saya, dibilangin. Jadi kalau misalnya waktu orangnya sibuk. Dulu maksudnya tuh sering lembur pulang malam gitu. Maksudnya waktunya tuh hampir kita lihat tuh hampir tidak ada gitu untuk melakukan hal yang lain selain duduk di meja dan meeting dan segala macam gitu ya. Pada saat sekantor dengan kami gitu. Kami kan di sini kan yang bertanya orang karyawan juga. Karyawan saya. Teman saya gitu. Itu bagaimana Pak Eka bisa memanage waktunya gitu. Sementara Pak Eka sesibuk itu gitu, waktu itu. Silakan Pak Eka. Sebenarnya justru karena melakukan bisnis ini sehingga bisa punya waktu. Nah, coba misalnya gini, dulu kan pernah saya ngebayangin pengen usaha apa ya selain jadi karyawan. Misalnya, pengen buka kafe gitu ya, misalnya buka kafe. Nah, kalau saya buka kafe, saya punya keterbatasan. Artinya apa? Artinya kafe itu beroperasi mungkin dari pagi sampai malam kan. Nah, artinya untuk melakukan operasional berarti harus buka dari pagi sampai malam. Siapa yang melakukannya? Tentunya bukan saya karena saya masih kerja gitu kan. Nah, apa yang kira-kira bisa ya dilakukan dari kita tetap bekerja, tapi setelah bekerja kita masih bisa lakukan ya. Alhamdulillah saya dipertemukan ya dengan Pak Sofyan Razi ya, pacarnya Ibu Retno, mantan pacarnya Ibu Retno. Jadi saya saya dipertemukan dengan bisnis ini sehingga saya tahu gitu ya. Ternyata ada alternatif bisnis lain di mana kita bisa melakukan di tengah-tengah waktu sibuk kita gitu, waktu kesibukan kita. Jadi kita bisa lakukan bisnis ini lebih fleksibel, bisa dilakukan setelah jam kerja katakanlah sehari sejam aja gitu ya. Sehari sejam kita bisa lakukan setelah jam kerja. Yang penting dirutinkan, bisa dilakukan di akhir pekan nih seperti ini ya, kita lakukan sama-sama. Nah, bayangin kalau kita melakukan bisnis yang lain di awal ya, pada saat kita masih bekerja kan pasti waktu untuk melakukannya amat sangat sulit. Justru kenapa harus mempertimbangkan bisnis ini karena waktunya fleksibel. Yang penting kita tahu
kita mau melakukan bisnis untuk apa ya? Kita pengen dapat apa gitu, apa impian kita, itu yang penting. Nah, jangan sampai ternyata kita sendiri nggak punya impian, merasa semuanya udah baik-baik saja gitu ya, atau merasa semuanya sudah tidak ada yang perlu diperjuangkan lagi. Nah, itu kalau memang seperti itu, kita harus kembali ke impian kita. Impian kita mau apa, sehingga kita punya sesuatu untuk, oke, saya mau wujudkan itu. Jadi kita akan cari alternatif. Nah, sekarang kita masih kerja, gimana ya kita mewujudkan impian itu? Otomatis ketika ada pilihan bisnis, kita akan mempertimbangkan mana yang bisa kita lakukan. Nah, waktu itu juga saya juga mempertimbangkan banyak hal, tapi karena ketemu bisnis ini, dipertemukan oleh teman saya, jadi benar-benar akhirnya, oh iya ya, dengan melakukan bisnis ini kita masih bisa bekerja, masih bisa lakukan hal yang lain, tapi bisnis ini juga bisa jalan dan hasilnya juga luar biasa gitu. Oh, Betul baik. sekali. Aku Iya, boleh nambahin karena- ya. Nah, Ya, silakan Mbak Retno. Ya tadi kan pertanyaannya kalau sibuk nggak punya waktu ya. Ya sebenarnya kalau ini justru bisnis ini bagus banget gitu ya. Jadi untuk kita istilahnya tuh leverage tuh daya ungkit. Kita punya waktu kerja satu hari tuh berapa jam? Kalau ngantor tuh sekitar 8-12 jam ya, bener nggak? Kalau ibu rumah tangga 24 jam. Ya sebenarnya semua orang kan waktunya sama 24 jam. Tinggal kita kan memanage waktu. Ini kalau pertanyaannya sesama temen ya, Leli ya di kantor gitu ya, yang katanya sibuk segala macam. Nah kalau saya lihat kan ya sebenarnya saya suami juga dulu dari ngantor juga ya, sama Pak Eka juga. Kalau bicara Pak Eka kan juga bagian yang sibuk banget ya. Lembur, terus harus conference juga dengan luar negeri, di mana di sana siang, di sini malam, kebalik-balik, dan kerjanya yang luar biasa gitu kan. Nah tapi justru karena ngelihat seperti itu, bukan mulai ya, udah berpikir untuk nextnya apakah akan begitu terus. Gitu. Jadi memang di antara waktunya itu memang membuat komitmen buat diri sendiri untuk menyisihkan waktu gitu untuk bisnisnya. Karena kan bisnis ini dibangun untuk nanti setelah pensiun. Awalnya kan mikirnya seperti itu ya, nanti sebagai passive income-nya nanti gitu. Nah, justru pada saat masih bekerja ini kesempatan buat kita untuk meluangkan waktu. Memang kelihatannya jadi keluar dari comfort zone gitu ya. Mungkin yang biasanya setiap hari Sabtu Minggu keluar sama anak-anak, sama keluarga gitu ya. Nah, jadi waktunya berkurang gitu. Nah, sebenarnya nggak juga harus seperti itu. Kalau dulu kita karena offline kan suka keluar-keluar gitu ya, keluar rumah, maksudnya ketemu orang, prospek di mall atau gimana. Kalau dulu kita nih menyiasatinnya tuh misalnya ketemu orang di mall, ya ajak keluarga juga sama-sama ke mall gitu. Jadi kitanya istilahnya prospek orang, terus yang lain bisa main. Nah itu kan jadi bahkan buat pelajaran keluarga juga gitu. Kalau sebenarnya kita tuh bisa lakukan dengan suatu waktu gitu kan. Nah tapi untuk yaitu tadi yang dibilang leverage-nya itu. Contoh kalau misalnya kita luangin waktu sehari 2 jam aja, 2 jam untuk kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis itu macam-macam ya, bisa kita baca buku juga termasuk gitu kan, kita ada program baca buku gitu ya, report, terus apalagi ngundang orang, terus prospek atau apa. 2 jam aja kita komit setiap hari gitu ya. Nah, kalau sehari kita punya 2 jam, terus kita punya downline kiri kanan gitu ya, sama-sama 2 jam sehari, berarti kita waktunya aja di luar 2 jam kita kan udah punya 6 jam, bener nggak? Nah, terus kalau misalnya di kiri kita ada 10 orang, sebelah kanan kita ada 10 orang, berarti udah berapa jam? 44 jam plus 2 jam dari kita kan, berarti udah 46 jam. Dan itu udah melebihi batas waktu kita 24 jam sehari kerja. Nah, gimana dengan kalau jaringannya tuh makin besar gitu. Nah,
di komunitas ini yang saya pelajarin justru orang-orang yang berhasil itu juga banyak dari kalangan yang sibuk. Sibuknya apa? Contohnya kita ada Ibu Florence, Pak Matias, itu beliau tuh GM ya satu perusahaan multinasional gitu. Dan itu justru mereka itu yang ngelihat ya mereka yang orang-orang sangat sibuk gitu, justru pada saat dengan sangat sibuk itu mereka adalah salah satu orang yang 14 orang tadi gitu. Itu membuktikan bahwa kalau bisnis ini tuh bisa dibangun bersama-sama gitu. Justru dengan kita masih kerja, masih ada yang tadi bilang Eka ya, masih ada waktu, masih bisa kerja, masih punya temen gitu kan. Nah terus juga bisa kemana-mana gitu. Misalnya kalaupun kita misalnya tugas ke luar negeri, nah itu bisa sambil kembangin jaringan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada waktu nih. Justru kalau kita nggak ada waktu terus menerus sampai pensiun, tahu-tahu begitu pensiun udah perusahaan nggak butuh kamu, mau ngapain lagi kita nggak punya pengalaman buat bisnis, yang ada kita udah keburu comfort zone ya, istilahnya di kantor semua tersedia gitu ya, fasilitas ada segala macam, gaji ada tiap bulan, begitu kita pensiun, apalagi kalau yang nggak dapat pensiun gitu kan, ya udah hidup aja dari tabungan. Dan sampai kapan itu tabungan itu bertahan? Artinya ya kita harus kerja lagi gitu. Nah biasanya kan orang mulai bisnis gitu ya. Nah sekarang bisnis nggak punya pengalaman, akhirnya yang mau simple aja deh, investasi. Uang pensiun dari segitu-gitunya investasiin, sekarang lagi macam-macam tuh, robot lah, apalah, investasi bodong gitu ya. Akhirnya uangnya habis. Investasinya habis-habisan. Dan akhirnya tergantung lagi sama anaknya gitu ya. Kalau anaknya udah kerja, tapi kalau anaknya masih kuliah, masih butuh uang banyak. Nah, gimana? Nah, jadi sekarang kesimpulannya ya ini ada satu kesempatan, ada opportunity, lihat ke depannya gitu. Karena apa yang kita lakukan itu bukan buat sekarang aja, tapi buat ke depannya. Oke, itu aja. Thank you. Terima kasih, Mbak Retno. Iya, silakan Deli. Ada pertanyaan lagi? Mbak Retno, masih ada bagaimana cara memasarkan produknya? Mungkin Pak Sopyan yang mau jawab. Deli memunculkan semua gurunya ya, guru kami semua. Biar rata ya, biar MC-nya Peter nih. Silakan Pak Sopyan. Oke. Diulang lagi pertanyaannya. Bagaimana memasarkan produknya? Sementara tadi bilang di sini kan bisnisnya untuk kayak merekrut gitu kan, tidak fokus di jualan produk, tapi membangun jaringan gitu. Ya, oke. Thank you. Selamat malam teman-teman semua dimanapun yang berada ya. Thank you sudah ikut di Zoom kali ini. Sebenarnya ini juga berlaku buat saya juga ya, bagaimana membangun bisnis ini gitu. Yang sudah join sebenarnya bersyukur bahwa teman-teman punya satu kesempatan yang luar biasa ya, karena kita tahu tadi sudah dijelaskan bisnis ini sudah membawa 14 orang menjadi miliarder ya, bahkan nggak cuma milioner ya, tapi jadi bilioner gitu. Penghasilannya 1 juta US dollar bahkan lebih. Nah pertanyaannya kira-kira yang ada di sini mau atau mau? Mau banget. Saya kan pasti mau banget lah gitu. Dan orang-orang di luar sana kalau ditawarin juga pasti mau banget gitu. Memang pasti ada apa ya? Ada konsekuensi logisnya, ada syarat gitu ya. Sama seperti ketika kita kuliah gitu ya. Mau lulus nggak? Oh mau banget gitu. Gimana caranya? Ya belajar gitu kan. Terus sibuk ngerjain tugas, datang ke kelas dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya kan, waduh kok begitu banget ya gitu. Tapi karena kita kepingin lulus, kita ikutin semua prosesnya dan akhirnya kita bisa lulus gitu kan. Dan ternyata lulus juga baru dapat ijazah doang, belum dapat uangnya gitu kan.
Terus akhirnya apa yang kita lakukan? Ya kita cari-cari kerjaan gitu kan. Nah, cari kerjaan ternyata juga nggak mudah gitu. Ada prosesnya tersendiri kan. Nyoba ngelamar sini, ngelamar situ, ternyata nggak dipanggil gitu kan. Ngelamar sampai ratusan, ada mungkin sampai ribuan, nggak dipanggil-panggil, terus kalau dipanggil juga belum tentu diterima gitu kan. Ada prosesnya gitu kan. Tapi apakah kita berhenti? Enggak juga. Terus kita pelajarinya. Ternyata apa nih strategi mesti gimana? Dan akhirnya satu saat kita diterima, ya kan? Nah, ternyata begitu diterima pun gajinya masih ya segitu-segitu kan, nggak langsung gajinya gede kan gitu kan. Ternyata juga melalui proses lagi harus ini, harus itu, biar karirnya naik gitu kan. Setelah naik, terus akhirnya mentok juga. Kok segitu-segitu aja gitu. Ternyata juga nggak mudah gitu, ada proses lah gitu. Dan akhirnya bosen kerja, udah bisnis gitu kan. Kayaknya enak nih bisnis gitu. Akhirnya mulailah start bisnis. Tapi ternyata di bisnis juga nggak mudah juga. Gitu. Jadi artinya memang itu adalah proses ya gitu. Dan sekarang bersyukur buat siapapun yang sudah join di sini dan yang sedang mendengarkan Zoom ini, ada kesempatan gitu. Tapi yang menarik sebenarnya gini, mau nggak kita ikutin prosesnya, gitu. Jalanin prosesnya. Karena memang segala sesuatu itu ada proses yang harus kita lalui, gitu ya. Ada belajarnya, ada yang perlu kita ikutin pertemuannya, atau juga bisa berkonsultasi dan sebagainya gitu. Seringkali orang kepengen ujungnya gitu ya, tapi nggak mau ikutin prosesnya gitu. Hingga akhirnya ya nggak akan sampai gitu kan ke ujungnya kalau kita nggak ikutin. Kita pengen naik gunung tiba-tiba mau langsung ke puncaknya nggak bisa kan, harus lewatin dari bawah ke atas gitu. Nah ini yang harus kita sadari. Tapi yang menarik bahwa proses ini atau jenjangnya ini sudah ada gitu sebenarnya. Jadi kita tinggal ikutin aja. Jadi kita nggak perlu buat cara baru gitu ya, ikutin aja gitu. Nah nanti buat siapapun yang kepingin benar-benar serius fokus mendapatkan uangnya di sini, saran saya adalah kita ikutin pelajarannya gitu. Contoh misalkan adalah salah satu pelajaran adalah baca buku, datang ke kita punya training gitu kan, ya ikutin gitu. Jadi no question ask, jangan bertanya, Pak dosen, saya pengen lulus, tapi kok harus belajar ya, harus datang ke kelas ya, nggak nanya kan gitu. Ikutin aja. Atau ke bos, saya mau jadi direktur nih, kok mesti datangnya pagi, mesti lembur, nggak kan no question ask gitu. Nah, di sini pun sama gitu. Nah, ketika nanti kita mau ikutin prosesnya, nanti kita bertumbuh di situ. Bertumbuh di situ, skill kita naik, knowledge kita naik, attitude kita berubah gitu. Dan akhirnya bisnis kita pun akan berubah gitu. Itu satu proses yang harus kita laluin. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, bagaimana cara memasarkan gitu. Nah, ini memang ada teknik khusus ya. Kita nggak bisa, saya nggak bisa jelasin sekarang gitu, 1 menit 2 menit nggak bisa. Perlu waktu gitu. Tapi intinya adalah fokusnya bukan di jualannya, fokusnya bukan di produknya ya. Jadi kan banyak orang di luar sana akhirnya kejebak jualan produk. Kita ada produk pembalut, jadi kejebak jualan pembalut. Mikir siapa nih wanita yang mensnya nggak teratur gitu kan? Ini siapa nih yang punya keputihan? Saya ya, putih saya di atas. Ya kayak gitu, kejebak ke situ gitu. Nah akhirnya kan sibuknya mencari itu, padahal harusnya fokusnya adalah di bisnis. Jadi artinya kita cari, mau nggak, ada nggak orang yang mau saya ajakin partner bisnis buat dapetin income yang luar biasa nih di sini. Katakanlah oke lah, start dari 20 juta dulu sebulan, start dari 30 juta sebulan gitu. Kira-kira ada nggak? Ada. Dari 10 orang kalau ditawarin, ya sebenarnya 10 orangnya mau gitu kan. Nah, nanti kita lebih approach lagi, kita deketin lagi. Dari 10 orang mungkin yang benar-benar maunya itu, yang benar-benar serius, mungkin nggak 10-10-nya, mungkin cuma 2 orang. Ya is okay dari 2 orang. Inilah kita bangun bisnis ini dengan cara 2 orang ini mencari lagi rekannya dia, saudaranya dia, temannya dia, yang benar-benar mau untuk jalankan bisnis ini gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana mencari orang yang punya visi misi yang sama dengan kita, yaitu dapatkan 1 juta US dollar. Atau katakanlah start awal 20 juta. Cari orang yang benar-benar mau 20 juta. Caranya gimana? Ya udah, kamu join di sini. Beli produk ini. Terus yang kamu lakukan apa?
yang kamu lakukan adalah sama, cari lagi orang lain. Gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi seringkali orang berpikirnya kan jelimet ya, jelimet. Waduh, produknya pembalut nih. Nanti gimana ya? Waduh, kok mahal ya? Nanti gimana gitu kan? Padahal nanti kalau ini dibuat sesederhana itu, kita akan ketemu dengan sendirinya gitu. Pasti. Yang penting kita berani ngadepin penolakan gitu kan. Mau benar-benar belajar, rendah hati, belajar dari nol, datang ke pertemuannya, ikutin segala cara-caranya yang diajarkan oleh FFG gitu. Nanti dari situ, oh ternyata cuma begitu doang gitu. Selebihnya adalah masalah waktu aja gitu. Mungkin sekarang saya ditolak, nggak apa-apa, jalan ini. Nanti suatu saat ketemu orang yang mau, gitu. Jadi semua berproses gitu. Nah, oke, sampai di situ kira-kira ada komen lain, ada pertanyaan lain, atau cukup jelas? Saya kepingin jelasin, tapi nanti sampai besok pagi repot. Paling nggak clue-nya dulu. Gitu, next pertemuan, Mas. Iya. Oke, Leli, masih ada lagi kah? Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya di break dulu kali ya. Ada di break. Ada yang mau lewat. Ini Ini tadi saya lihat ada yang dari luar negeri ya. Iya. Tadi sudah karena bertepatan dengan jam makan siang, Mas. Beliau mesti ngirimin suaminya. Tadi bilang sama Beliadi. Nanti itu pertanyaan yang bagaimana mengembangkan di luar negeri, nanti biar saya coba kontak beliau. Intinya sama sih, mau mengembangkan di kota Jakarta, mau di Bekasi, mau di Bandung maupun di luar negeri, itu kondisinya sama sebenarnya. Intinya adalah menemukan orang-orang yang memang benar-benar mau gitu loh mendapatkan income di sini, mau menjalankan bisnis ini gitu. Dari situ dulu. Karena kan kita terbantu oleh perusahaan yang mensupport pengiriman barang. Perusahaan yang memang backup kita secara supply gitu. Jadi artinya kita nggak usah pusing di situ gitu. Contoh misalkan kalau di Eropa kan memang disuplai dari Italia gitu ya. Kalau Amerika juga disuplai dari satu tempat. Kalau di Australia juga sama gitu. Kalau negara-negara lain ya memang contoh yang negara-negara berkembang lah itu kan memang masih ada kantor gitu kan. Artinya memang kita mulailah dari yang sudah ada kantor gitu. Atau yang memang perusahaan bisa kirim produk ke sana gitu, sehingga tidak mengalami kesulitan di dalam distribusi barang gitu. Tapi nggak usah khawatir ya kalau misalkan tiba-tiba ketemu orang bagus banget gitu ya, tapi negaranya belum ada gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dia mau start di situ secara serius gitu. Kalau kita mau ketemu orang kunci di situ, pasti perusahaan juga akan backup dan kita punya komunitas juga akan backup. Lain kalau misalkan saya ketemu nih orang ya masih nggak jelas gitu ya, udah gitu belum ada company-nya ya ngapain juga, susah di situ kan gitu. Sama seperti katakanlah pengusaha besar lah, misalkan McDonald's gitu. Dia melihat ada satu partner yang benar-benar serius banget dan mau menjalankan bisnis ini, tapi dia ada di satu tempat yang di mana yang belum ada gitu. Itu pasti akan direspon positif gitu. Karena buat seorang pebisnis itu kan peluang gitu. Ketika ketemu partner yang memang benar-benar serius, fokus dan mau ya pasti akan terjadi sinergi yang luar biasa gitu. Oke, itu sih dari saya sementara ini. Ya, oke Mas. Ini tadi Leli bilang ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Boleh ya Mas Sofyan? Boleh. Silakan Leli, satu pertanyaan lagi. Ya. Apakah di bisnis ini harus tutup poin setiap bulan? Dan bagaimana kalau nggak punya modal untuk memulai bisnis ini gitu? Ya. Pas begitu ditawarin lihatnya, wow, berapa harganya gitu? Waduh, gitu. Gitu Pak Sofyan. Oke. Ya, bagaimana kalau saya nggak punya uang gitu ya? Ini kan pertanyaan yang umum banget gitu. Biasanya saya cari tahu dulu apakah dia punya kemauan dan keyakinan buat serius di bisnis ini gitu. Jadi saya ajak dia untuk punya mindset bisnis gitu. Karena gini, kita tahu ya di luar sana banyak orang bisnis nggak punya uang. Banyak orang yang berhasil ya di bisnis itu, tapi dia start dari zero, bahkan start dari minus, artinya dia bangkrut gitu ya. Dia bisa bangun lagi bisnisnya dan sangat-sangat berhasil gitu.
Artinya ini kan bukan masalah uang ya, tapi lebih ke mindset, ke pola pikirnya dia gitu. Nah, artinya ketika ketemu orang ini kita bisa lihat gitu, kita bisa ngobrol lagi untuk gali seberapa serius dia, seberapa mau dia gitu. Kalau dia cuma ngomong basa-basi doang ya berarti dia bukan orang yang tepat buat kita ajak berbisnis. Jadi artinya next aja deh cari yang lain gitu. Karena biasanya ya kalau dia melihat ini sebagai peluang gitu ya dan menjadi apa namanya satu solusi buat dia, uang itu nggak jadi masalah, modal itu nggak jadi masalah. Gitu. Bahkan dia akan berpacu ya, berusaha keras buat dapetin modalnya gitu. Karena dia ngelihat ini peluang yang nggak akan ditemukan di tempat yang lain gitu. Sama seperti ketika kita sekolah dulu ya. Kenapa kok kita mau lulus gitu? Dengan berbagai alasan ya. Akhirnya apa? Kita berjuang semaksimal mungkin belajar gitu loh, walaupun ini pengalaman pribadi. Nggak lulus, ulang lagi gitu. Nggak lulus, ulang lagi. Nggak lulus, ulang lagi. Kenapa? Saya nggak mau drop out kan gitu. Akhirnya lulus, alhamdulillah gitu kan. Nah, pertanyaan mental yang sama ini juga di sini di bisnis juga sama. Jadi artinya ketika kita ngobrol dan kelihatan orang ini nggak serius gitu ya, nggak punya kemauan keras, ya sudahlah. Berarti dia bukan orang yang tepat buat kita ajak ke bisnis. Kalau enggak, ya cuman debat kusir nggak jelas gitu. Nggak usah buang energi di orang-orang yang seperti ini. Belum kebuka gitu. Kita cari lagi yang lain yang lebih serius gitu, yang lebih punya potensi seperti itu gitu. Karena memang nggak semua orang bisa jadi orang kaya kok. Kalau dia nggak serius, dia nggak fokus gitu. Oke, kemudian tadi pertanyaan yang lain, yang satu saya agak lupa. Apakah harus tutup poin? Apa harus tutup poin ya? Teman-teman sebenarnya gini, apa namanya concernnya bukan di produk, bukan di tutup poin dan sebagainya, tapi concernnya adalah mau nggak Anda untuk bangun bisnis, gitu. Nggak usah bisnis dulu deh, buka toko, gitu. Karena kalau konsep ini belum ada, akhirnya kejebak tutup poin lah, apalah segala macam gitu. Contoh misalkan Anda buka toko, ya. Kalau Anda buka toko, artinya toko itu harus punya barang, ya. Kalau nggak ada barang, saya nggak bisa jualan kan gitu. Nah, pertanyaannya kalau barangnya habis, apakah saya harus beli produk? Iya, beli produk lah gitu. Kalau enggak, apa yang kita mau jual kan gitu. Semua bisnis ternyata seperti itu gitu. Tapi menariknya bisnisnya kita nggak perlu stok seperti kita punya toko. Kita cuman memang ada pembelian berulang setiap bulan buat orang-orang yang serius ya. Kalau nggak serius ya nggak perlu beli, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang buat serius memang ada persyaratan tertentu. Tapi itu pembelian minimal yaitu 2 produk ya. Ada namanya 100 BV gitu. Jadi hanya segitu aja yang kita beli gitu. Dan kita beli ini sebenarnya itu adalah tools kita. Contoh misalkan pada saat saya ketemu dengan customers gitu. Saya bisa tawarin dia untuk coba kan sebenarnya gitu. Atau saya jadi punya sampel yang saya bisa kasih ke dia gitu. Dan dia bisa beli, bisa dia coba gitu kan. Artinya saya punya tools tertentu untuk saya tunjukin ke calon partner saya gitu. Dan itu jadi sebenarnya kan kalau saya yang menjadi orang yang ditawarin, ada produknya nggak? Saya bisa tunjukin. Oh, berarti dia serius nih, serius bisnis gitu. Ini bisnis miliaran, men. Ada produk, berarti oh oke. Berarti memang kan nggak istilahnya saya ketemu orang yang juga memang serius dan dia sebagai business owner gitu. Jadi artinya akan sangat aneh sekali gitu ya. Karena memang di luar sana juga banyak yang bilang belinya cuma sekali aja, nggak perlu beli lagi gitu. Nanti bisnis ini akan berkembang. Nah pertanyaannya kalau nggak ada transaksi barang yang terus-menerus, continue terus-menerus, uangnya tuh dari mana gitu. Padahal industri ini akan menjadi besar ketika transaksinya itu terjadi terus-menerus, nggak bisa di-stop, semakin besar gitu. Tapi bukan berarti kita nyetok barang sebanyak mungkin, enggak loh. Karena di luar sana seperti itu. Ini enggak.
Artinya adalah kita diajak menjadi customer abadi gitu. Dan itu pun karena sebenarnya kita perlu produknya. Contoh misalkan kalau bicara pembalut, setiap wanita itu pakai pembalut gitu kan. Aneh sekali kalau nggak pakai pembalut, kecuali yang sudah menopause itu yang perlu pembalut gitu. Nah, sangat aneh sekali saya udah di bisnis ini gitu ya, tapi pakai pembalutnya pembalut yang X gitu kan, aneh gitu kan. Jadi memang itu adalah menjadi kebutuhan kita gitu. Cuma juga karena saya di bisnis ini, ya artinya saya juga mesti punya barang ini kan. Karena bisa jadi pada saat saya ketemu seseorang yang saya ajak dia partner, mungkin dia belum mau jadi partner bisnis, dia hanya sebagai user. Ya udah, you beli aja produk ini gitu. Beli saya punya gitu kan. Kalau you mau member, ya oke, jadi member kan gitu. Akhirnya bisa transaksi. Nah, ini juga jadi satu indikator ya. Kalau setiap bulan terjadi transaksi, berarti kan memang dia butuh produk itu. Kalau dia keberatan, waduh Pak, itu kan tutup poin, saya mesti beli, saya nggak punya duit. Lah, lu mau bisnis, apa lu mau cuman ngemeng-ngemeng doang, ngomong-ngomong doang gitu. Kan jadi pertanyaan, karena mindset kita mindset bisnis loh, bukan cuman sekedar main-main loh. Kalau sekedar main-main, ya buat apa juga beli produk gitu. Saya mau bisnis. Contoh misalkan gini ya, saya bisnis jadi distributor pembalut, misalkan gitu. Tapi nggak pernah beli pembalut, lah bukan distributor itu kan. Saya dealer mobil nih, tapi nggak ada mobil di showroom, ya bukan dealer namanya kan gitu. Memang ada istilah reseller, ada istilah apa namanya, satu lagi Dropshipper. dropshipper gitu kan. Dropshipper nggak perlu punya barang Pak, iya benar, tapi jangan salah. Dropshipper itu kan harus punya mindset bisnis, artinya dia juga pemakai produk tersebut sebenarnya gitu. Kalau yang benar ya, gitu. Dan kita bukan juga reseller yang harus punya stok banyak, enggak. Saya cuma beli sesuai kebutuhan kita. Cuma karena saya sering banyak ketemu orang misalkan gitu ya, ya artinya itu kan captive market nih, artinya saya juga akan butuh barang banyak gitu. Karena saya akan ketemu customer-customer yang memang belum mau jadi partner, dia baru mau jadi user doang. Nah, pertanyaannya, kalau nggak beli berarti kan dia nggak jalanin bisnisnya. Nggak ketemu orang gitu kan. Atau ketemunya jarang gitu. Atau ya ujung-ujungnya, lu sebenarnya serius bisnis nggak sih? Gitu. Karena kalau you serius bisnis, harus ada perputaran uang di situ kan, ada perputaran barang di situ kan. Kalau nggak ada putaran uang, nggak ada putaran barang, ya berarti fiktif kan gitu. Berarti nggak bisnis, cuma hahaha doang gitu. Itu dari saya sih. Oke, aku tambahkan sedikit ya, Mbak Leli ya. Makasih loh Mas Sofian. Ya. Ini kerja pintar makanya. Muridnya cuma nambah-nambahin. Balik lagi ya, karena saya juga tadi kan background-nya juga dikasih tahu kalau saya juga punya usaha, punya bisnis. Balik lagi, di bisnis this world itu istilahnya bukan tutup poin ya, MPA gitu kan. MPA itu M-nya maintenance, saya lupa PA-nya apa gitu. Seorang pebisnis pasti ada overhead cost. Kalau tokonya itu mau tetap buka terus, ya kan? Ada transaksi pasti transaksi perputaran uang dan barang tadi, dan kan nggak mungkin gelap-gelapan ya kalau nggak mau bayar listrik. Tokonya gelap gitu kan, ya mesti bayar listrik, bayar overhead semua. Gaji karyawan tetap harus dibayar semua, gimana pun caranya, mau ada untung apa enggak. Tapi luar biasanya di sini untungnya ada loh, selama ada transaksi perputaran barang tadi pasti ada deh. Kenapa saya bilang pasti? Ya karena pasti gitu. Produknya buat kita pribadi bermanfaat. Ya, itu semuanya produk-produknya bersuara sekali. Saya nggak punya waktu banyak, tapi secara singkat saya bilang saya sendiri mengalami perubahan yang amat sangat biasa, terutama dalam hal kesehatan. Ya, dan wow, itu nggak terkira deh, luar biasa banget. Mau dari alpha meta, alpha spin itu ya Angel Moon jangan tanya karena saya perempuan gitu kan. ISO juga semuanya.
Jadi itu aja. Mungkin Anda nggak usah khawatir ketika tadi diajak berbisnis, ini bisnis miliaran. Saya rasa nilai MPA tadi, maintenance kita untuk tiap bulan tidak menjadi suatu masalah. Karena fokusnya lihat hasilnya nanti yang miliaran itu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Silakan, Leli. Aku mau tambahin ya. Iya, Mbak. Tentang itu tadi kan MPA ya. Misalnya sebenarnya kalau tadi kan Pak Sofyan udah bilang ini kan kita mau diajak bisnis gitu ya. Mindsetnya mesti bisnis kalau emang kita mau ke bisnisnya. Tapi kan ada juga orang yang cuma sekedar user, ya udah beli pakai aja gitu kan. Tapi beli pakai pun dia sudah terdaftar otomatis secara bisnis. Ini kalau beli secara ini ya, secara yang di input ya. Nah itu sekarang kan seringnya dengar dropshipper, reseller, apa sih bedanya? Nah ini perusahaan ini banget gitu, misalnya berlaku semua gitu. Kan ingat ya kita ada 9 macam bonus ya. Ya enggak? Yang pertama kan retail. Nah, retail kita beli barang kita jual sendiri bisa gitu. Nah, bisa kita berlaku sebagai dropshipper. Artinya kan kita nggak perlu punya barang, ya berarti kita nggak bisa jual barang kita kan. Barang yang udah kita, oke lah kita misalnya selama 1 tahun cuma beli seumur hidup sekali aja dalam setahun itu. Tapi kan membership kita kan berlaku 1 tahun. Ya enggak? Kita cuma beli kita misalnya cuma referensi 1 bulan 1 orang gitu ya. Dalam 12 bulan misalnya nggak pernah lagi, baru bulan ke-11. Nah itu tetap masih bisa berlaku gitu. Maksudnya kita masih tetap bisa dapat bonus. Ya kan? Misalnya saya sekarang beli, terus bulan ketiga saya referensi orang yang tadi itu di mana, di Jerman misalnya. Berarti kan yang kirim barang kan dari Eropa kan. Saya kan nggak perlu keluarin barang saya, bener nggak? Nah itu yang dibilang dropshipper. Nah kalau reseller berarti kan saya punya barang, saya nyetok gitu ya, saya mau jual lagi ya itu saya jadi reseller lagi gitu. Nah artinya itu adil banget perusahaan, ya terserah kita mau sebagai apa nih. Semua difasilitasin gitu ya. Artinya kalau misalnya kita tadinya cuma sebagai user, tahu-tahu iseng-iseng nih Alphaswin bagus nih. Terus saya cerita ke orang, ternyata saya dapat gitu. Saya baru cerita di bulan ketiga dari saya beli misalnya. Nah berarti kan saya dapat uang dan itu perusahaan adil banget gitu kan. Dan coba ini berlakunya tuh internasional. Kebayang nggak kalau teman-teman punya produk yang dijual di marketplace ya kayak Lazada, Tokopedia gitu kan. Yang bisa beli orang mana? Cuma orang Indonesia aja kan. Dan kita harus mengirim barangnya itu ke kurirnya gitu, ke Tiki, ngirim ke berbagai kota, dan kita sibuk sama ongkir segala macam. Sedangkan kalau ini kita enggak. Kita mau orang di berbagai negara mau beli, kita tinggal tak-tik-tuk di komputer, di gadget, orang itu udah dapat barangnya tanpa kita harus ngirim-ngirim barang. Berarti mudah banget gitu. Dan baliknya adalah kita ngelihat nggak ini sebagai bisnis yang gede. Mungkin karena kelihatannya kalau dibilang kecil ya orang bilang mahal gitu, tapi kalau dibilang gede, tapi orang kayak apa ya, nyembarangin ini apa iya ini bisnis gede gitu. Karena kita nggak memperlakukan ini sebagai bisnis. Tapi kalau kita mau lebih tahu lebih banyak, kita akan belajar lebih banyak dan mendalami ya, kayak tadi itu kan kita bicara bisnis transaksi internasional gitu. Ada barangnya jelas gitu kan, itu bukan barang yang nggak bisa dipegang gitu. Artinya resiko boleh dibilang kita sama sekali nggak ada secara barang ya, kita keluar uang dapat barang, kita bisa pakai, kita bisa jual lagi dan dapat uang lagi gitu. Nah, jadi itu misalnya semua udah difasilitasin barang-barangnya, produknya sama perusahaan, begitu juga komisinya, dan untuk belajarnya kita punya sekolahnya, tinggal kita mau manfaatin maksimal nggak ini yang udah disediain. Oke. Oke, terima kasih Mbak Retno. Iya, Leli. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu mentor yang sudah menjawab semua pertanyaan titipan yang diajukan oleh calon mentor, mentor nanti ya. Sebelum closing, ada permintaan lagi nih, minta ditayangkan lagi video Victorious Night
bisnisnya. Silakan Bu Desi. Ya, saya minta tolong sama Pak Eka. Karena sinyalnya lagi nggak bagus di sini. Silakan Pak Eka. Oke. Ya, thank you. Jadi sebelum closing, saya akan menyimpulkan ya Bapak Ibu dari presentasi tadi, yaitu ini adalah bisnis yang bagus. Setuju ya? Produknya juga bagus, modalnya sangat kecil, kata Pak Eka. Dan ini FFGD adalah sebagai sekolah bisnis yang kita nantinya akan menjadi entrepreneur yang tangguh. Begitu ya Bu Desi? Jadi tetap semangat dan terus komit gitu ya untuk menjalankan bisnis ini. Termasuk saya itu sebetulnya. Terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu mentor sekali lagi, dan juga kepada semua yang sudah hadir dalam acara yang sangat luar biasa ini. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you semuanya. Udah kan? Terima kasih Leli. Terima kasih semua. Terima kasih Eka, Mbak Retno, Mas Sofian. Terima kasih yang hadir. Thank you semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you. Oke, izin end meeting. Udah ya.